Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perwakilan dari kelompok 4 mau mempresentasikan informasi dan analisa metode pengembangan sistem informasi Scrum dan Kanban. Oke. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Oke. Biar lebih kenal. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Adi Rio Saputra, biasa dipanggil Putra. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Pusaka Jaya Sardana, bisa dipanggil Saka. Saya Yahya Abdul Aziz, biasa dipanggil Yahya. Ya, saya Ahmad Jadi, biasa dipanggil Dani. Next. Oke. Bentar. Nah, oke. Kami akan melakukan analisa tentang satu pengertian, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah detail dari langkah-langkah itu, dan yang keempat adalah kelemahan dan kelebihan, yang kelima ada contoh aplikasi dari pengembangan sistem informasi yang akan kami bahas. Nah, untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode Scrum? Scrum adalah sebuah kerangka kerja framework yang membantu tim untuk bekerja sama dalam lingkungan yang kompleks. Pendekatan alternatif metode ini membagi proyek menjadi siklus kerja pendek yang disebut sprint. Ya, untuk penemu metode ini dipelopori oleh Jeff Sutherland pada awal tahun 1990-an dengan pengembangan lebih lanjut oleh Ken Schwaber dan Mike Biddle berdasarkan artikel dari Takeuchi dan Nonaka tentang pengembangan produk baru. Nah, ini untuk pengembangannya. Oke. Next. Materi yang pertama, tahapan metode Scrum. Yang pertama itu ada sprint planning, mempersiapkan apa yang harus dikerjakan, target dan periode sprint. Yang kedua ada the sprint, terus yang ketiga ada daily scrum, yang keempat ada sprint review. Next. Nah, langkah-langkah dari metode scrum ini berupa rinciannya. Yang pertama, product backlog. Product owner membuat dan mengelola daftar tugas, fitur, dan perbaikan yang dibutuhkan untuk produk. Yang kedua ada sprint planning. Tim berkumpul untuk merencanakan sprint berikutnya, memilih item dari produk backlog yang akan diselesaikan, dan menentukan bagaimana tugas-tugas tersebut akan diselesaikan. Ya, yang ketiga ada sprint. Ini adalah jantung dari proses Scrum, di mana tim bekerja intensif pada tugas-tugas yang telah dipilih. Dan yang keempat ada proses berulang, yaitu metode Scrum bersifat berulang. Artinya setelah satu sprint selesai, proses pembuatan backlog hingga review dilakukan kembali untuk sprint berikutnya, menciptakan siklus pengembangan yang terus-menerus. Selanjutnya, detail dari setiap langkah-langkah dari metode tersebut. Pertama, produk backlog. Definisi produk backlog adalah daftar prioritas, kebutuhan, dan fitur yang ingin dikembangkan dan dalam proyek. Tujuan produk backlog membantu tim Serum memahami apa yang perlu dikerjakan dan memprioritaskan kebutuhan berdasarkan nilai bisnis. Ketiga, aktivitas produk owner membuat dan memelihara produk backlog, memastikan bahwa kebutuhan yang paling penting dan bernilai tinggi ada di bagian atas daftar. Selanjutnya, 2, sprint planning. Definisi sprint planning adalah pertemuan tim Serum untuk merencanakan sprint berikutnya. Tujuan sprint planning membantu tim Serum memahami apa yang perlu dikerjakan selama sprint dan membuat rencana untuk mencapainya. Aktivitas tim Serum membahas produk backlog, memprioritaskan kebutuhan, dan membuat rencana untuk mengembangkan fitur-fitur yang dipilih. Ketiga, sprint
Definisi sprint adalah periode waktu tertentu, biasanya 1 sampai 4 minggu, di mana tim Serum mengembangkan fitur-fitur yang telah dipilih. Tujuan sprint membantu tim Serum mengembangkan fitur-fitur yang bernilai tinggi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ketiga, aktivitas tim Serum bekerja sama untuk mengembangkan fitur-fitur, melakukan pengujian, dan memastikan bahwa fitur-fitur memenuhi standar kualitas. 4. Daily Scrum. Definisi Daily Scrum adalah pertemuan singkat harian tim Serum untuk membahas kemajuan proyek. Tujuan Daily Scrum membantu tim Scrum memahami kemajuan proyek, mengidentifikasi hambatan, dan membuat rencana untuk mengatasinya. Aktivitas tim Serum membahas apa yang telah dikerjakan kemarin, apa yang akan dikerjakan hari ini, dan apa yang menjadi hambatan. Kelima, Sprint Review. Definisi Sprint Review adalah pertemuan tim Serum untuk membahas hasil sprint dan memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan. Ketiga, tujuan Sprint Review membantu tim Serum memperoleh umpan balik untuk perbaikan, memenuhi kebutuhan pengguna, dan memperoleh umpan balik untuk perbaikan. Aktivitas tim Serum mempresentasikan fitur-fitur yang dikembangkan, memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan, dan membuat rencana untuk perbaikan. 6. Sprint retrospektif. Definisi pertemuan tim Spektrum untuk membahas proses Spektrum dan mengidentifikasi area perbaikan. Tujuan membantu tim Spektrum memahami apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses Scrum. Aktivitas tim Scrum membahas apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan membantu rencana untuk perbaikan proses Scrum. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, tim Scrum dapat mengembangkan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki kualitas tinggi. Oke, kelebihan dan kekurangan dari metode Scrum. Kelebihan dari metode Scrum adalah nomor 1, fleksibilitas dan adaptabilitas. Nomor 2, umpan balik yang cepat dan berkelanjutan. Nomor 3, pengiriman produk bertahap. Yang keempat, fokus dan akuntabilitas. Yang kelima, transparansi. Kekurangan dari metode Scrum yaitu nomor 1, resiko UP crack. Yang kedua, kesulitan dalam tim besar. Yang ketiga, potensi frustrasi pada rapat harian. Yang keempat, dampak kepergian anggota tim. Yang kelima, membutuhkan pelatihan yang inisiatif. Oke, contoh aplikasi yang dikembangkan menggunakan metode Scrum yaitu 1, Spotify, aplikasi streaming musik global. Spotify terkenal dengan model yang awalnya terinspirasi dari Scrum. Mereka membagi tim ke dalam squad atau mirip Scrum Team yang mandiri untuk mengerjakan fitur seperti playlist, rekomendasi, atau integrasi sosial. Yang kedua, Netflix, platform streaming dan film dan serial. Tim pengembang menggunakan Scrum untuk menguji fitur baru, misalnya sistem rekomendasi, UI atau UX baru, parental control secara cepat dan berulang sambil mengukur respon pengguna. Yang ketiga, bank dan fintech. Contohnya PayPal, Genius, Gojek, OVO, Dana. Industri keuangan kita sering memakai Scrum untuk membangun aplikasi mobil. Misalnya, tim Gojek memakai Scrum untuk mengembangkan fitur baru seperti GoFood, GoPay, dan GoRide.
agar bisa cepat diuji di pasar. Oke, sebelum lanjut ke materi yang kedua untuk materi 1. Ya, silakan. Sebelumnya izin bertanya ya. Tadi kan ada beberapa term termasuk ada kata sprint gitu yang paling banyak disebut itu. Itu sprint apa sih? Itu pertanyaan pertama. Kedua, tadi di kekurangan dari metode sprint apa? Itu kekurangannya Scrum. Nah, kekurangannya itu dari kan ada resiko scope creep itu. Yang pertama itu scope creep itu apa sih gitu? Tadi kan cuma dikatain doang gitu, nggak dijelasin apa makna scope creep-nya itu apa gitu. Kayak itu dua itu. Mungkin balik ke kekurangan dan kelebihan. Iya, kekurangan dan kelebihan. Nah, itu tuh kekurangan metode Scrum tuh dari yang paling pertama itu resiko script ya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk resiko scope creep itu bisa jadi karena ada manajemen yang ketat. Tanpa manajemen yang ketat, terus sifat fleksibilitas Scrum dapat menyebabkan penambahan fitur dan fungsi secara terus-menerus tanpa ada batasan waktu yang jelas, sehingga memperluas ruang lingkup proyek. Jadi itu kayak resikonya itu proyeknya itu lebih luas karena tanpa ada manajemen yang ketat. Jadi kayak namanya ya scope creep itu. Jadi Ya. apa? Ruang lingkupnya jadi terlalu luas. Ya, terlalu luas. Jadi kan tidak dipantau secara Oh, Ya. gitu. Oke. Terus untuk yang Sprint. sprint bentar. Untuk sprint di sini Di situ. definisinya adalah periode waktu tertentu, biasanya 1 sampai 4 minggu, di mana tim Scrum mengembangkan fitur-fitur yang telah dipilih. Nah, ini ada tujuan dan juga aktivitasnya. Untuk tujuannya sendiri, sprint membantu tim Scrum mengembangkan fitur-fitur yang bernilai tinggi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk aktivitasnya, tim Scrum bekerjasama untuk mengembangkan fitur-fitur, melakukan pengujian dan memastikan bahwa fitur-fitur memenuhi standar berkualitas. Tuh. Oke. Lanjut. Oke, mungkin saya bertanya mengenai juga tadi dari Mas Ikas, mungkin tadi ada istilah framework kalau nggak salah. Iya. Ya. Mungkin saya kurang paham apa itu framework itu. Ya, paling awal atau nggak salah itu. Iya, kalau nggak salah. Jadi, nah itu kerangka kerja atau framework itu. Oke. Itu apa itu? Nah, untuk yang pertanyaan di framework ini kita tanggung dulu, kita lanjut aja langsung ke materi yang kedua. Oke. Oke, selanjutnya materi yang kedua Kanban board. Di sini ada project, terus ada progress, in review dan complete. Di bagian project ada desain user interface untuk aplikasi mobile, penelitian pasar untuk fitur baru, dan pembuatan dokumen kebutuhan teknis. Yang kedua progress, pengembangan untuk Oke, selanjutnya di interview ada peninjauan kode untuk fitur sensing, terus pengujian untuk proses checkout di e-commerce dan peninjauan desain oleh tim kreatif. Terus selanjutnya di metode Kanban, pengertian metode Kanban adalah pendekatan manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada visualisasi pekerjaan, membatasi pekerjaan dalam proses work in progress atau WIP, dan meningkatkan aliran kerja. Kanban membantu tim untuk meningkatkan efisiensi,
mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kualitas produk. Prinsip utama Kanban. Yang pertama, visualisasi. Membuat pekerjaan terlihat dengan menggunakan board Kanban atau diagram alur kerja. Yang kedua, membatasi BIP. Membatasi jumlah pekerjaan yang sedang dalam proses untuk meningkatkan fokus dan mengurangi kelebihan beban. Yang ketiga, mengelola aliran. Mengelola aliran kerja untuk memastikan bahwa pekerjaan mengalir secara lancar dan efisien. Selanjutnya, langkah-langkah dari metode Kanban. Yang pertama, visualisasikan alur kerja. Identifikasi tahapan proses kerja Anda dan buat papan Kanban, fisik atau digital. Setiap kolom pada papan mewakili satu tahapan proses kerja, sementara kartu mewakili setiap tugas atau item pekerjaan. Visualisasi ini membantu semua anggota tim memahami alur kerja secara keseluruhan dan status tugas-tugas yang ada. Yang kedua, batasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Tetapkan batas maksimal untuk jumlah tugas yang dapat dikerjakan di setiap kolom secara bersamaan. Ini mencegah penumpukan tugas, mengurangi beban kerja berlebihan, dan mendorong tim untuk menyelesaikan tugas yang sudah dimulai sebelum mengambil yang baru. Yang ketiga, kelola alur atau flow. Pantau pergerakan tugas dari satu tahapan ke tahapan lainnya di papan Kanban secara rutin. Tujuannya adalah untuk mengelola dan memperlancar arus pekerjaan dengan kecepatan yang diambil dan berkelanjutan, sehingga tugas bergerak lancar melalui proses. Yang keempat, perjelas kebijakan proses. Definisikan dan tetapkan kebijakan proses yang jelas dan terlihat oleh semua anggota tim. Ini termasuk aturan tentang bagaimana tugas berpindah dari satu kolom ke kolom lain, apa yang harus dilakukan jika ada masalah, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan. Yang kelima, terapkan loop umpat balik atau feedback loop. Adakan rapat dan tinjauan rutin untuk mendapat umpat balik dari anggota tim tentang alur kerja dan proses yang berjalan. Umpan balik ini penting untuk pembelajaran organisasi dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan. Yang keenam, tingkatkan perubahan secara kolaboratif. Kanban adalah proses yang bersifat interaktif dan mendorong perbaikan berkelanjutan atau kaizen. Libatkan tim dalam diskusi dan kolaborasi untuk mengidentifikasi masalah dan menerapkan perubahan yang terbukti secara ilmiah untuk meningkatkan alur kerja dan efisiensi secara keseluruhan. Penemu metode Kanban. Metode Kanban dikembangkan oleh Aichi Ono, seorang insinyur Jepang yang bekerja di Toyota Motor Corporation pada tahun 1950-an. Ono mengembangkan sistem produk just in time atau JIT yang berfokus pada produksi yang efisien dan efektif. Kanban adalah bagian dari sistem JIT yang membantu Toyota meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Dalam konteks ini, pengembangan perangkat lunak metode Kanban dipopulerkan oleh David J. Anderson dan Donald G. Reinertsen melalui buku-buku dan artikel-artikel mereka tentang pengembangan perangkat lunak yang leal dan agil. Oke, kelebihan dan kekurangan dari metode Kanban. Kelebihannya yaitu nomor 1, visibilitas dan transparansi. Papan Kanban memberikan gambaran visual yang jelas tentang status setiap tugas, membantu tim untuk melihat pekerjaan yang sedang berlangsung dan siapa yang mengerjakannya, terutama efektif untuk tim jarak jauh. Fleksibilitas tinggi. Kanban sangat adaptif terhadap perubahan dan dapat dengan mudah menyesuaikan prioritas atau persyaratan mendukung peningkatan berkelanjutan. Nomor 2, peningkatan efisiensi. Dengan membatasi pekerjaan yang sedang berjalan atau work in progress atau WIP, metode ini meminimalkan
kemacetan, mencegah beban kerja berlebihan, dan menyederhanakan proses kerja. Nomor 3, fokus pada peningkatan berkelanjutan. Kanban mendorong tim untuk terus-terusan mengidentifikasi area untuk perbaikan dan mengoptimalkan aliran kerja. Nomor 4, sederhana dan mudah dipahami. Kanban tidak memerlukan aturan atau peran yang rumit, menjadikannya mudah untuk diadopsi dan dipahami. Kelemahan dari metode Kanban. Nomor 1, kesulitan dalam prediksi waktu. Karena tidak ada kerangka waktu yang kaku atau setbal, memprediksi kapan sebuah tugas atau proyek akan selesai bisa menjadi tantangan. Nomor 2, tidak cocok untuk proyek terstruktur. Metode ini tidak cocok untuk proyek dengan sifat yang lebih presisi dan tidak terlalu terstruktur, serta kurang efektif untuk proyek yang sangat kompleks atau membutuhkan banyak perencanaan jangka panjang. Nomor 3, memerlukan disiplin tim. Kunci keberhasilan Kanban adalah pemeliharaan papan yang rutin dan akurat. Jika tim kurang disiplin dalam memperbarui papan, proses kerja dapat menjadi kacau dan tidak efektif. Nomor 4, potensi tugas terlewat. Tanpa pemantauan yang cermat, ada risiko tugas tertentu terlewat atau tertunda, terutama jika papan tidak diperbarui secara konsisten. Nomor 5, kurang memberikan pengukuran kinerja yang terperinci. Beberapa tim menemukan bahwa Kanban tidak menyediakan pengukuran kinerja yang cukup terperinci untuk semua jenis proyek. Lanjut. Nah, untuk contoh aplikasi yang dikembangkan menggunakan metode Kanban, yang pertama Spotify. Tim engineering Spotify menggunakan Kanban untuk mengolah perbaikan bug, development harian, dan peningkatan fitur kecil. Yang kedua ada Netflix. Definisi infrastruktur Netflix memanfaatkan Kanban untuk mengatur alur kerja, maintenance, monitoring sistem, dan eksperimen berkelanjutan. Yang ketiga ada Pixar, animasi dan film. Dalam proses produksi film, tim pasca produksi menggunakan Kanban board untuk melacak status editing, sound design, dan rendering. Oke, lanjut. Oke, udah. Ini untuk materi yang kedua, apakah ada yang ditanyakan? Nah, untuk tadi yang bertanya framework atau kerangka kerja. Jadi framework itu kerangka kerja adalah sekumpulan kode alat, dan pustaka siap pakai yang menyediakan struktur standar untuk mengembangkan aplikasi atau sistem sehingga pengembang dapat bekerja lebih efisien dan terstruktur daripada membangun semuanya dari awal. Jadi itu framework itu seperti kerangka yang digunakan untuk selama menjalankan metode. Jadi nggak asal-asalan dan juga mempermudahkan pekerjaan dalam pengembangan. Gitu. Singkatnya gitu. Oke. Gimana, sudah? Mungkin cukup ya pertanyaannya. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.